kalau makan nanasnya itu 7 sampai 10 butir. Oh, pantangan-pantangan nih, Dok. Wah, ini Nanya mungkin nih. mitos yang paling Nah, kalau sering terjadi di seluruh Indonesia ya. Jadi banyak budaya-budaya itu memang mempantangkan makanan-makanan tertentu, Mas Radit. Tapi ini mungkin biar jangan bingung, sebenarnya ya, ibu hamil itu dengan kita semua itu sama. Anjurannya makan yang sehat, hindari yang nggak sehat itu sebenarnya. Jadi yang dipantangkan itu makanan-makanan yang nggak sehat. Tapi kan pada prakteknya banyak yang ngawur ya. Kadang-kadang gak boleh makan nanas, gak boleh makan durian, gak boleh makan apa misalnya. eh, Hal-hal yang sebenarnya sebetulnya bisa, Oke. tapi disalahpahami menjadi nggak bisa gitu. tapi bukannya nanas bisa menyebabkan keguguran tuh mitos? Mitos, tapi Itu ada mitos. faktanya, ada faktanya. Gini, jadi nanas itu memang dia mengandung bromelain ya Mas ya, enzim yang bisa menyebabkan kontraksi rahim nih, bisa menyebabkan keguguran. Kalau makan nanasnya itu 7 sampai 10 butir. Tapi siapa juga yang sanggup ya kan makan 7 sampai 10 Sorry, butir. 7 sampai 10 butir maksudnya 7 sampai 10 buah. Iya 10 Buah buah itu. nanas. Iya. Ya kalau itu Mas nggak usah kan nanas ya semangka ya mangga ya kalau kita makan jumlah banyak ya bukan ya saya pikir bukan cuman keguguran ya muntah darah juga bisa kan. Bayangkan 10. Jadi Apalagi kalau nggak dikupas ya. iya. Jadi yang saya mungkin perlu garis bawah itu ya, semuanya sebenarnya boleh kok. Cuman ya jumlahnya mungkin diperhatikan gitu ya, cara pengolahannya. Ya jadi kalau yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan tuh memang ada sih secara medis. Yang pertama, makanan-makanan mentah. Ini penting Mas diluruskan. Karena banyak orang tuh kayak di masyarakat kami tuh kan. Mereka menganggap seperti susu mentah, telur mentah itu justru katanya puding untuk membuat lebih sehat, lebih bergizi. Padahal faktanya enggak. Itu yang justru dilarang pada ibu-ibu hamil. Karena, apa bakterinya iya, mungkin ada komplikasi? Betul. Satu, yang pertama kan ibu hamil itu kan daya tahan tubuhnya lebih rendah. Kemudian makanan-makanan yang kita sebutkan tadi yang mentah-mentah itu kontaminasi bakteri-bakteri yang berbahaya itu lebih sering ada. Sehingga kalau dikonsumsi sama ibu yang hamil yang sedang rendah daya tahan tubuhnya ya bisa macam-macam, bisa menyebabkan keguguran, bayi lahir cacat ataupun gangguan kesehatan pada ibunya. Jadi itu yang nggak boleh. Apa tadi? Makanan-makanan yang mentah. Terus yang kedua tadi kan ditanya kafein ya. Oke. Kafein. Nah gimana tuh? Kopi tuh? Kopi. Langsung aja deh kopi. Nah kalau kopi itu sebenarnya masih ada tempatnya boleh kita makan. Tapi ya seperti saya katakan tadi jumlahnya yang masih diperbolehkan tuh mungkin sekitar 200 mg. Ya, 200 ml ya sekitar 1 gelas lah. Dan kalau saya boleh menganjurkan ya kalau kita memang suka sekali dengan kopi, konsumsi kopinya kalau bisa pagi. Karena kalau kita konsumsi sore apalagi malam hari, meskipun kita tidur jantung kita itu nggak tidur. Itu kan mempengaruhi ritme tidur. Jadi boleh asalkan dalam jumlah terbatas dan boleh kalau bisa yang berbahaya itu kan tambahan-tambahan yang di dalam